Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tanah latosol. Tanah latosol ini merupakan salah satu jenis tanah yang sering disebut dengan tanah merah. Tanah merah ini banyak ditemukan di daerah tropis. Lalu untuk proses pembentukannya, tanah latosol ini berasal dari batuan induk tufa vulkanik yang berasal dari Gunung Merapi saat mengalami erupsi, lalu dia mengalami pelapukan baik secara kimiawi, fisika maupun organik oleh organisme yang membantu proses tersebut hingga menjadi tanah. Lalu untuk ciri-cirinya, yang pertama, ia berwarna merah hingga coklat. Yang kedua, memiliki daya tahan terhadap erosi yang baik. Yang ketiga itu pH yang dimilikinya adalah 4,5 sampai 6,5, bersifat agak asam hingga asam. Nah, tanah latosol ini dapat ditemukan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Bali, Papua, dan Sulawesi. Sebenarnya dia juga dapat ditemukan di mana-mana. Dia juga dapat ditemukan di lereng gunung dan pegunungan. Lalu selanjutnya untuk fungsinya, tanah latosol ini sangat berfungsi untuk pertanian, perkebunan, dan juga pengendalian erosi. Tanah latosol ini cocok untuk pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, kedelai, kopi, teh, karet, dan kelapa sawit karena struktur tanahnya yang remah dan gembur. Keunggulan ini juga membantu pengendalian erosi karena tanah ini mudah menyerap air dan menjaga kestabilan lapisan tanah sehingga mengurangi resiko erosi pada lahan pertanian dan perkebunan. Nah, untuk contohnya itu seperti kakao dan tembakau. Masuk ke tanah litosol. Tanah litosol sendiri adalah jenis tanah yang berbatuan, batu-batu dengan lapisan tanah yang tidak terlalu tebal. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa tanah litosol itu memiliki warna merah kecoklatan. Masuk ke proses pembentukannya. Tanah litosol itu terbentuk dari aktivitas gunung Merapi, yaitu pelapukan batuan batu dan sedimen. Jadi proses pelapukan batuan yang belum sempurna menghasilkan tanah tipis yang masih mengandung bongkahan batu. Pelapukan ini bisa berupa fisik seperti pengaruh suhu dan angin maupun pelapukan kimia seperti pengaruh air dan zat kimia. Proses ini sering terjadi di daerah lereng pegunungan atau daerah dengan aktivitas vulkanik. Nah, ciri dan karakteristik dari tanah litosol ini mempunyai lapisan bumi yang tidak terlalu tebal, merupakan jenis tanah baru, mempunyai kandungan unsur hara yang sedikit, terbentuk dari proses gunung berapi. Nah, lokasi tanah litosol ini biasanya ditemukan di daerah lereng gunung dan pegunungan yang tererosi. Nah, di daerah Indonesia ini biasanya tanah litosol itu ditemukan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan Nusa Tenggara Timur maupun Barat. Nah, dari fungsi tanah litosol ini belum ditemukan secara intens di Indonesia, tapi eh, dari hasil search yang saya lihat, yang saya temukan, ditemukan bahwa tanah litosol ini masih memiliki beberapa manfaat eh, ke pertanian, tapi untuk beberapa tanaman saja. Biasanya tanaman yang tahan kering dan juga memiliki akar yang pendek. Nah, ini tanaman yang saya kasih. Contohnya rumput-rumputan, iya kan biasanya tahan kering dan dia juga memiliki akar yang pendek, jagung dan juga bunga edelweiss. Oke, jadi selanjutnya adalah tanah kapur. Jadi tanah kapur ini adalah satu jenis tanah yang jumlah unsur haranya itu relatif dikit gitu ya, bahkan nggak ada. Jadi kalau misalkan tumbuh-tumbuhan ingin menanam di tanah kapur ini, itu tuh nggak bisa. Tanah kapur ini juga terbagi menjadi dua, dan Lenzina sama Mediteran. Kalau Lenzina itu terbentuk dari pelapukan batuan atau batu kapur. Nah, tanah itu memiliki karakteristik tekstur yang ringan, terus pH-nya juga bersifat basah. Selanjutnya adalah tanah Mediteran, yaitu jenis tanah kapur yang terjadi dari hasil proses pelapukan batuan keras dan juga batuan sedimen, dan juga bisa dibilang ada batuan tufa vulkanik. Nah, proses pembentukannya ini saya bagi menjadi 3 tahap. Ada tahap pelapukan batuan kapur. Jadi itu pembentukannya bagaimana si batuan kapur ini tuh terdiri dari kalsium karbonat yang mudah terlarut dalam air. Proses ini kayak
pelapukan kimia yang disebabkan oleh reaksi antara air dengan kalsium karbonat. Terus yang kedua adalah pengendapan. Pengendapan ini tuh setelah itu melakukan pelapukan, sisa-sisanya itu nggak terlalut dan bakalan mengendap, terus habis itu membentuk tanah kapur. Dan yang terakhir terbentuklah tanah kapur, di mana tanah kapur itu terbentuk yang biasanya memiliki kandungan unsur hara yang sedikit karena kalsium karbonat mudah terlarut dan terbawa oleh air. Jadi, ciri dan karakteristik dari tanah kapur adalah proses pembentukannya berasal dari pelapukan batuan kapur, lalu mudah dilalui oleh air dan juga kandungan unsur hara yang kecil. Kenapa kandungan unsur hara yang kecil? Karena proses pembentukan itu tadi. Lalu, ciri dan karakteristik yang keempatnya adalah kurang subur. Oke. Tanah kapur berada di beberapa pegunungan Jawa Timur, daerah Jawa Tengah, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan juga Sumatera. Nah, fungsi dari tanah kapur sendiri adalah untuk pertumbuhan tanaman, walaupun dia kurang subur dan juga unsur haranya kecil, tapi dia ini bisa membantu pertumbuhan tanaman seperti palawija, jati, dan juga tumbuhan sejenisnya. Nah, fungsi selanjutnya adalah untuk menetralisir kandungan asam dalam tanah. Lanjut ke tanah potsolik. Tanah potsolik adalah salah satu jenis tanah yang banyak tersebar di Indonesia. Tanah ini bisa terbentuk karena suhu rendah dan juga curah hujan yang tinggi, sehingga tanah ini termasuk dalam kelompok tanah mineral tua. Oke, lanjut ke kita proses pembentukan. Tanah potsolik ini terbentuk dari pelapukan batuan vulkanik dan juga beberapa sedimen masam. Kita juga bisa sebutkan bahwa tanah potsolik ini terbentuk dari batuan kuarsa. Batuan kuarsa itu adalah mineral-mineral umum yang sudah ditemukan di kerak-kerak bumi dan dia tuh punya unsur kimia utama yaitu bisa kita sebut CO2. Lalu ciri dan karakteristiknya adalah dia tuh berwarna kuning hingga merah. Lalu dia tuh memiliki daya simpan air yang cukup rendah, memiliki kandungan pH yang masam, dan terakhir memiliki daya simpan unsur hara yang rendah. Untuk lokasi kita bisa menemukannya di Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Untuk fungsi itu bisa dimanfaatkan untuk industri, seni, dan pertanian. Untuk industri sendiri, tanah potsolik itu bisa dijadikan sebagai keramik ataupun sebagai alat-alat lainnya. Lalu untuk seni, dia itu bisa dijadikan sebagai patung karena memiliki tekstur yang cukup kuat untuk dijadikan fondasi patung, dan juga untuk pertanian. Walaupun memang dikatakan tadi dia itu memiliki daya simpan air yang rendah, tapi tanah potsolik ini bisa kita gunakan sebagai pupuk organik. Lalu untuk contoh dari tanah potsolik sendiri itu adalah pohon kelapa, jenis tanaman yang bisa ditanam dengan tanah potsolik itu adalah pohon kelapa, karet, kelapa sawit, jambu mete, dan juga beberapa jenis tanaman lainnya.